Pekerja mengumpulkan telur sotong. Dimasukkan ke dalam kolam penetasan. Dalam air laut bersuhu 24 derajat Celcius. Melakukan penetasan selama 20 hari. Pekerja secara berkala memeriksa telur sotong. Telur sotong yang sehat, berwarna jernih dan transparan. Begitu mulai memutih dan keruh, segera dibersihkan, agar tidak ada telur yang buruk mencemari kualitas air. Belum sampai 20 hari, telur sotong yang tumbuh terlalu cepat mulai bergetar. Bayi sotong yang berhasil berubah, menggunakan tentakel untuk merobek membran telur, dan mengalami kontak pertama dengan air laut. Setelah sebagian besar bayi sotong berhasil menetas, pekerja mulai membersihkan membran telur yang terbuang. Segera menyiapkan makanan pertama mereka setelah lahir. Mungkin kamu tidak percaya jika saya katakan bahwa bayi sotong yang lahir di tempat budidaya ini ternyata mati kelaparan. Pekerja menempatkan larva copepoda dan benih udang misit yang telah dibudidayakan sebagai makanan pertama bagi bayi sotong yang baru lahir. Kehidupan yang dibayar dengan pengorbanan orang tua memang berbeda. Bayi sotong langsung memiliki perlengkapan bertahan hidup utama setelah lahir. Melihat mangsa yang melompat di sekitar, mereka segera masuk ke mode berburu. Pertama, mendekat perlahan-lahan. Kemudian dengan kecepatan kilat, mengulurkan tentakel, menggenggam mangsa ke dalam pelukan. Lalu mereka akan makan dengan lahap, dalam keadaan normal. Untuk memastikan bayi sotong bisa makan dengan baik pada makanan pertama, pekerja akan menyiapkan berbagai jenis umpan untuk mereka. Konsekuensi dari umpan yang tidak sesuai sangatlah serius. Sedikit saja kecerobohan bisa menyebabkan bencana kepunahan massal. Di alam liar, sotong dari lahir hingga mati, sebagian besar memakan hewan hidup. Sedangkan di tempat budidaya, mereka hanya memiliki perlakuan ini selama beberapa hari setelah lahir. Ingin bertahan lama di sini, tidak boleh pilih-pilih makanan. Uang sulit didapat, daging zombie sulit dimakan. Pekerja menggunakan ikan dan udang es yang telah dicairkan, perlahan-lahan menggantikan benih misit yang segar. Tanpa disadari, bayi sotong perlahan-lahan menerima rasa ikan dan udang mati melalui sotong yang telah dijinakkan. Dalam beberapa hari ke depan, tingkat kelangsungan hidup bisa mencapai lebih dari 90. Namun saat awal, sotong yang terbiasa dengan makanan segar selalu mencemooh barang es yang segar. Dasar kolam yang jernih meninggalkan banyak sisa ikan dan udang. Setelah waktu makan sotong berlalu, pekerja juga tidak memperdulikan pemborosan. Segera mulai membersihkan kolam secara menyeluruh, menggunakan alat khusus, menghisap sisa umpan dari dalam air. Setiap langkah sangat hati-hati. Pertama, untuk menghindari alat melukai bayi sotong. Kedua, untuk mencegah bayi sotong terkejut dan mengeluarkan tinta. Perlu dicatat bahwa makhluk ini sangat mudah stres. Begitu terkejut, langsung mengeluarkan tinta. Kualitas air yang buruk juga dapat menyebabkan penyemprotan tinta. Selama merasa sedikit tidak nyaman, mereka akan mengeluarkan beberapa tetes tinta. Ini bukan kebiasaan yang baik. Bagi sotong, menyemprot tinta untuk melarikan diri adalah mekanisme pertahanan yang merugikan diri sendiri. Sotong yang menyemprot tinta menjadi sangat lemah, sangat rentan terhadap kematian. Setelah susah payah beradaptasi dengan lingkungan dalam ruangan, bayi sotong yang baru tumbuh hingga 3 cm harus pindah ke tempat baru untuk hidup. Sebelum itu, pekerja akan mencari tempat yang baik untuk mereka sebelumnya. Kotak kecil yang mengapung di laut ini adalah tempat terakhir untuk membesarkan sotong. Bagi sotong yang secara alami menyukai ketenangan, setelah kenyang, mereka paling menikmati berbaring di dasar dan berkembang dengan tenang. Untuk membantu mereka tumbuh lebih cepat, pekerja sengaja menempatkan jaring di perairan yang tenang, sehingga sotong tidak perlu bersusah payah melawan ombak. Secara alami dapat mempercepat pertumbuhan.